Bagi siapa saja yang sedang marah, kesal, iri, cemburu, atau sakit hati karena cintanya ditolak atau barang berharganya hilang, maka pertanyaan yang wajar dari mereka adalah apa itu keadilan atau di mana itu letak keadilan. Terkadang, keadilan memang harus diperjuangkan. Tetapi, sebelum menyatakan tidak adil, sebaiknya kita periksa dulu apa itu adil atau keadilan. Keadilan cenderung memiliki banyak makna berdasarkan konteks dan sudut pandangnya. Jadi, kita perlu mencari maknanya yang paling tepat, sesuai konteks dan tingkatan, untuk dapat mengevaluasi suatu peristiwa. Dalam pengertiannya yang paling sederhana dan mendasar, keadilan dapat bermakna apa saja yang bisa, mungkin, atau wajar saja terjadi. Sebagai misal, seseorang yang telah lama rajin belajar dan bekerja keras, beberapa tahun kemudian menjadi sukses dan juga kaya. Sementara itu, temannya yang sebaya dan juga tetangganya, karena sejak dulunya sudah malas belajar dan bekerja, maka akhirnya menjadi pengangguran dan juga miskin. Tentu saja pihak pengevaluasi dapat mengatakan bahwa kedua kondisi yang berbeda jauh ini sudah adil, wajar terjadi. Dari contoh ini, kita dapat menurunkan makna lain dari adil atau keadilan, yaitu kondisi atau situasi yang tidak bertentangan dengan aturan mainnya. Oleh sebab itu, sebelum menilai suatu peristiwa, kenalilah aturan main yang paling relevan untuknya. Baru kemudian menilai apakah ada yang dilanggar darinya. Pada kasus di atas, peristiwa seorang yang sukses dan kaya itu sudah dipandang adil karena aturan mainnya adalah siapa yang rajin belajar dan bekerja maka ia cenderung akan sukses dan kaya, di samping tentu saja potensi amalnya yang banyak. Sementara itu, dengan aturan main yang sama, maka akan berakibat pada siapa saja yang malas belajar dan bekerja ia cenderung akan gagal dan miskin. Jadi, sudah adil kan? Memang, sebagian dari keadilan itu bisa bertingkat, sesuai dengan waktunya dan upaya dan atau bantuan dari pihak-pihak internal dan eksternal. Jadi sebagai misal, orang yang gagal dan miskin itu sebenarnya masih bisa memperbaiki kondisinya, mencapai keadilan pada tingkatan yang lebih baik, dengan rajin belajar dan bekerja di sisa waktu hidupnya, hingga menjadi sukses dan tidak miskin di akhir hayatnya. Demikian pula halnya dengan, sebagai contoh lain, seorang yang kehilangan kendaraan bermotornya karena ditinggal pergi sebentar di depan rumahnya dalam keadaan mesin motornya masih hidup, kemudian dicuri orang. Dengan makna yang paling mendasar di atas, maka peristiwa ini dapat dinilai wajar, adil. Tetapi dengan makna yang kedua, maka peristiwa ini dinyatakan tidak adil karena ada aturan main yang dilanggar, yaitu seseorang tidak boleh mengambil barang orang lain tanpa seizin pemiliknya, dilarang mencuri, hingga merugikan pemiliknya. Pada kondisi ini, maka yang bersangkutan dapat mengupayakannya kondisi dan makna adil atau keadilan pada tingkatan yang lebih baik, yaitu dengan melaporkannya peristiwa ini pada pihak yang berwajib dan seterusnya hingga akhirnya didapatkan keadilan dengan tingkatan yang lebih tinggi dari sekedar wajar, barangnya kembali kepada pemilikinya dan sang pencuri dihukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Jika upaya ini belum berhasil atau tidak dilakukan, maka prosesnya bisa berlanjut pada masa setelah berakhirnya dunia. Jadi, sebenarnya, adil atau keadilan itu memang sudah berlangsung sejak di dunia ini juga. Semuanya dikembalikan pada manusia. Dan, manusia diwajibkan untuk menjalankannya. Tuhan sudah mendelegasikan upaya proses adil atau keadilan kepada manusia sendiri. Di lain pihak, sebagian dari situasi,
manusia akan dibenarkan oleh amal-amalnya sendiri. Perbaikilah mumpung masih sempat. Jadi, jangan khawatir mengenai hal ini, dan jangan pula salahkan dunia, hidup, keadaan, cinta, apalagi Tuhan.